Yuk. Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang persoalan lintasan terpendek dalam matematika diskrit dengan algoritma Dijkstraat. Oke, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Kang Agung. Yang pertama adalah pengertian lintasan terpendek atau jarak terpendek. Lintasan terpendek ini merupakan bagian dari teori graf yang mana jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah jarak terpendek adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot sisi pembentuk jalur tersebut. Jadi yang mana ini yang dicari adalah jalur terpendek dari setiap jalur yang tersedia. Next. Di sebelah kiri ada sebuah gambar yang menyatakan yang menggambarkan antara jarak dari rumah menuju kantor. Titik-titik tersebut adalah tempat-tempat yang dilewati dan jalan yang dapat dilewati dari rumah menuju kantor. Misalkan kita akan pergi dari rumah menuju kantor, tentu akan terdapat beberapa jalan alternatif untuk menuju ke kantor. Tentunya kita akan akan melalui jalan yang terpendek untuk menghemat waktu. Begitu. Next. Halo Kang Agung. Mohon maaf, kemute. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, ada Kang. Silakan Kang Adnan. Selanjutnya kita bayangkan jalan, kita lagi jalan-jalan tersebut merupakan sebuah graf yang memiliki bobot sebagai jarak dan simpul acuan sebagai titik awal dan akhir. Lalu bagaimana cara mencari jarak terpendek? Menurut buku Rinaldi Munir, untuk mencari titik terpendek, jangan hanya melihat fisiknya saja, namun bobot yang diperlukan juga. Algoritma Dijkstraat. Untuk mencari lintas terpendek, sebenarnya sudah banyak algoritma yang pernah ditulis. Namun algoritma lintas terpendek Dijkstraat yang paling terkenal sesuai dengan nama penemunya, Edgar W. Dijkstra, asal Belanda. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan lintasan terpendek pada graf dengan bobot pada sisi-sisi yang bersifat positif.
Ini ada langkah-langkah untuk mencari lintasan terpendek. Yang pertama, buat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul, sedangkan baris sebagai posisi simpul. Yang kedua, pilihlah simpul awal dan simpul tujuan. Selanjutnya harus terhubung. Yang ketiga, ada hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Yang keempat, jika simpul telah dipilih, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Yang terakhir, ada simpul yang dipilih menjadi simpul acuan untuk tahap selanjutnya. Terus berulang dari nomor 2 sampai semua simpul telah diuji atau simpul tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendek. Oke, selanjutnya ya ada salah satu contoh permasalahan dari sebuah graf yang akan dijelaskan oleh untuk mencari lintasan terpendek itu menggunakan algoritma Dijkstra. Oke, di sini ada permasalahan, kita akan mencari lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E. Oke, yang pertama-tama tadi ya, karena sudah dijelaskan langkah-langkahnya, kita buat dulu sebuah tabel, diisikan terlebih dahulu yang atasnya, dari titik A sampai titik E, yang atas dan yang pinggir. Oke, setelah itu, karena tadi syaratnya adalah cari titik yang terhubung, maka kita dari titik S ini mana saja yang terhubung dengan titik S. Kalau kita lihat dari gambarnya, ada titik A dan titik B. Kemudian tentukan mana yang paling kita lihat bobotnya yang paling terkecil. Ya, jadi kita lihat dulu, kita list dulu. Dari S ke S jarak bobotnya 0, kemudian dari S ke A dia bobotnya 1. Kemudian dari S ke B dia bobotnya 5. Sehingga yang kita ambil adalah yang A karena bobotnya lebih kecil dan dijadikan sebagai lintasan terpendek. Kemudian kita mulai dari titik A karena tadi kita ambil lintasan terpendeknya yaitu A karena bobotnya 1. Dari titik A ini ada beberapa simpul yang terhubung, yaitu ke C, kemudian ke D, dari A ke D, kemudian dari A ke B. Kita ambil semuanya. Kemudian kita lihat bobotnya dijumlahkan. Dari S ke A, dia bobotnya 1. Kemudian untuk dari S ke C, dia bobotnya 3. Kemudian ke S ke B juga sama, bobotnya 3. Kemudian ada dari S ke D, dia bobotnya 2 karena dijumlahkan dari S ke A, bobotnya 1, kemudian A ke D, bobotnya 1 juga, sehingga yang kita pilih adalah dari S ke D. Oke, sehingga rutenya dari S ke A, kemudian ke D. Nah, dari titik ini kita lihat kembali. Kita lihat simpul yang ada di titik S ke B. Dari S ke A dia bobotnya 1, terus dari A ke B dia bobotnya 2 sehingga 3. Kemudian sama dari S ke C bobotnya 3, dari S ke D bobotnya 2. Kemudian dari S ke E melalui ADE dia bobotnya 4, sehingga yang kita ambil adalah SADE. Begitu seterusnya sampai kita temukan bahwa jalan terpendek atau lintasan terpendek dari titik S ke A yaitu S ke A, A ke D, dan D ke E karena bobotnya yang pendek. Pengaplikasiannya sangat banyak ya, terutama kalau kita bisa sehari-hari ada di Google Maps atau di seluruh jenis peta, atau yang sering kita temukan adalah di jaringan komputer. Kalau kita lihat topologi jaringan, dia membentuk sebuah graf ya dari titik satu ke titik yang lainnya. Sama pengaplikasiannya seperti itu. Dan untuk melihat jalur terpendeknya pun dilihat dari bobotnya.
kesimpulannya, algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah, garis bawahi ya, untuk sebuah graf berarah dengan bobot garis yang bernilai positif. Misalnya bila titik dari sebuah graf melambangkan kota-kota dan bobot garis melambangkan jarak antara kota-kota tersebut, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan jarak terpendek antara dua kota tersebut. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bagi yang ingin bertanya bisa dicantumkan nanti di L. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.